Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gading dari kelas FPTNB dengan mata kuliah terapan jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan video yang berisikan materi pengantar terapan jaringan dan teknologi. Yang pertama, yang teknologi. Di sini saya akan menjelaskan dari materi. Yang pertama, pengertian telekomunikasi. Yang kedua, prinsip dasar telekomunikasi sederhana. Yang ketiga, macam-macam sistem telekomunikasi. 4, perluan telekomunikasi. 5, sejarah telekomunikasi. 6, standarisasi. 7, organisasi standar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi bisa dikatakan antara si penerima dan pengirim itu memberikan informasi dan pertukaran data, dan data apa yang akan mereka sampaikan sehingga kedua pihak tersebut bisa tahu apa yang dilihat dari pengirim dan si penerima. Yang kedua, KBBI. Menurut KBBI, komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi sebelum mereka mengirim data atau informasi tersebut, mereka harus memahami dulu apa isi dari informasi tersebut supaya tidak terjadi salah paham antara kedua pihak sehingga tidak memicu keributan. Karena terjadinya perang dunia 1 dan perang dunia kedua itu gara-gara perang proksi. Perang proksi itu kan karena kalau kata kita tuh miskomunikasi, salah paham. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan apa itu dari isi informasi atau data tersebut, kita harus bisa tahu dulu apa dari isi itu. Entah itu dia mau merusak hubungan pertemanan, apa dia mau merusak hubungan sistem bilateral antar negara. Nah, jadi sebelum kita membagikan data itu, kita harus tahu dulu apakah data ini benar, apakah data ini valid atau tidak. Karena kalau tidak valid, takutnya informasi itu tidak jelas sehingga menjadi pemicu perang yang tidak bisa dihentikan dan bisa merugikan banyak orang. Itu komunikasi. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada 3 penyampaian. Nah, 3 penyampaian ini, yang pertama itu penyampaian informasi atau pesan. Yang kedua disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga menggunakan bahasa kode atau yang kode membentuk visual, suara atau tulisan. Baik, di sini saya akan menjelaskan adanya penyampaian informasi atau pesan. Nah, tadi sudah saya jelaskan penyampaian informasi atau pesan itu kita harus lebih detail untuk melihat pesan itu apa, sehingga pesan itu bisa dikatakan, oh ini ada yang akan disampaikan, dan terusnya kita harus tahu apa isi pesan itu supaya tidak jadi kegaduhan antara dua pihak sehingga tidak merugikan orang banyak. Yang kedua disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi yang dikatakan secara langsung itu antara mulut ke mulut. Jadi misalnya kalau ada orang mau nikah atau mau orang tahlil, misalnya orang hajatan, undangannya enggak, contohnya kita ambil orang hajatan, misalnya undangan itu tidak cukup. Nah, dia menampakkan langsung itu kayak dari mulut ke mulut. Jadi, oh ini ya ada undangan, tapi undangan terbatas, ini sampai dari mulut ke mulut, itu secara langsung. Tapi kalau dia tidak langsung, itu seperti menggunakan telepon jarak jauh. Jadi misalnya seperti hubungan keluarga atau tetangga, sanak saudara, ini ada undangan, karena undangan terbatas yang disampaikan dari mulut, itu nama tidak langsung menggunakan telepon. Nah, yang ketiga menggunakan bahasa atau kode tertentu yang berbentuk visual, suara atau tulisan. Nah, itu bisa jadi pada perang dunia kedua bahasa dan kode itu sangat berguna, apalagi sandi Morse. Untuk memecahkan informasi dari pihak musuh atau pihak lawan, kita harus tahu isi dari kode itu apa, karena di setiap negara itu termasuk militer, dia harus menggunakan kode supaya tidak diketahui oleh orang awam atau umum. Karena kalau kode itu tahu, orang umum atau awam mereka akan tahu apa isi dari kode tersebut sehingga dituliskan nama top secret atau dokumen negara. Dari dokumen negara itu kita bisa tahu apa dari isi bahasa atau kode itu. Contohnya saja di Badan Intelijen Negara, kalau dia mau menyampaikan pesan, dia harus memakai bahasa atau kode dengan visual. Contohnya pada perang dingin Amerika dan Uni Soviet, saya pernah membaca di mana itu ya, di Google, pada perang dingin
agen CIA itu dia berkomunikasi menggunakan tali sepatu, itu kan menggunakan bahasa kode dan berbentuk visual. Karena kalau dia tidak menggunakan bahasa kode dan visual itu, dia bisa ditangkap dan bisa diinterogasi oleh musuh habis-habisan, sehingga agen CIA tersebut bisa ditangkap dan bisa dibocorkan apa tujuan mereka untuk memata-matai daerah Uni Soviet. Itu kan namanya Uni Soviet, sekarang udah berubah nama menjadi Rusia gitu. Baik, saya akan menjelaskan apa itu telekomunikasi. Telekomunikasi itu yang berasal dari kata-kata tele dan komunikasi. Tele yang berarti jauh, yang komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Berarti bisa kita simpulkan bahwa telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi dalam jarak yang jauh. Jadi kayak kita ini lokasi di Palembang, kita ada punya saudara-saudara di Lahat misalnya. Jadi kita itu menukarkan, oh nanti ada hajatan tanggal sekian, saya mau menyampaikan informasi ini bahwa kamu harus datang gini-gini. Itu namanya sistem telekomunikasi. Nah, sistem telekomunikasi, saya akan menjelaskan apa itu sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah sistem yang terdiri dari input, proses, output. Dengan kedemikian, sistem telekomunikasi adalah suatu lebih kecil yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pertukaran informasi. Dengan kata lain, sistem telekomunikasi seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi dapat dilakukan. Nah, untuk komponen pokok sistem telekomunikasi itu ada 5. Yang pertama, informasi. Informasi itu merupakan pesan yang dikirim melalui seperti suara, gambar, video, file, atau data tulisan teks. Yang kedua, pengirim atau pemancar, merubah informasi menjadi sinyal listrik, elektromagnetik, optik yang siap untuk dikirimkan. Yang ketiga, media transmisi, alat yang berfungsi mengirimkan sinyal dari pengirim kepada penerima, misalnya kabel tembaga, optik, dan udara. Yang ketiga, aturan protokol, merupakan mekanisme bersama dalam pengiriman, transmisian, dan penerimaan informasi. Yang ketiga, penerima merubah kembali sinyal menjadi informasi pesan. Baik, di sini saya menjelaskan beberapa istilah sistem telekomunikasi, sistem telekomunikasi, teknik telekomunikasi, dan komunikasi engineering. Jadi sistem telekomunikasi itu adalah sistem yang berjalan di bagian telekomunikasi seperti jaringan dulu. Mereka menggunakan namanya kabel tembaga untuk menggunakan saluran telepon ke telepon lainnya. Karena kabel tembaga itu sering dicuri, jadi mereka ada menggunakan kabel fiber. Nah, karena kabel fiber ini kan tidak terlalu bisa dikatakan dia tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, dikatakan harganya pas, sehingga tidak terjadi pencurian secara besar-besaran. Karena di zaman itu tembaga itu sering hilang, sehingga kabel tembaga itu sangat merugikan bagi pihak Telkom. Pihak Telkom itu bisa dikatakan penyediaan jasa telepon umum. Jadi dia menggunakan kabel fiber, sehingga kabel fiber tersebut orang tidak bisa mencurinya karena harganya itu tidak terlalu mahal seperti tembaga. Nah, yang kedua, teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi itu adalah seperti radio. Jadi pemancar radio itu kan bisa dikatakan menerima melalui merambatan suara atau gelombang elektromagnetik, sehingga dia memicukan suara seperti pada Perang Dunia Kedua. Jadi pada Perang Dunia Kedua itu radio itu sangat berguna, makanya dia masuk ke teknik telekomunikasi, sehingga dia bisa dikatakan bisa berguna untuk semua orang antara kedua pihak, dari pihak lawan atau pihak musuh. Dan itu saja yang saya sampaikan dari materi pengantar terapan jaringan dan teknologi. Kalau ada kata saya yang kurang paham atau kata saya yang kurang hati, mohon dimaafkan dan harap dimaklumi. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.